Pemirsa, bus yang ditumpangi rombongan pondok pesantren terlibat kecelakaan dengan truk di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 23 lainnya luka. Kecelakaan yang melibatkan bus rombongan pesantren dan truk terjadi di Paninjauan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat dini hari. Kecelakaan mengakibatkan 1 orang tewas dan 23 lainnya luka. 5 rumah dan warung yang berada di pinggir jalan tak luput dari hantaman kendaraan sehingga mengalami kerusakan parah. Kejadian bermula dari truk yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga mengalami remblong. Laju truk tak terkendali sehingga menghantam bus dari arah berlawanan serta beberapa sepeda motor dan rumah warga. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Yarsi dan RSUD Kota Padang Panjang. Truk yang datang dari Bukit Tinggi menuju Padang Panjang, setelah di TKP di Panjalayan menabrak bus pariwisata, yang mana truk tersebut adalah blong, sehingga bus yang ditabrak tadi menabrak juga rumah penduduk, ada 1 rumah. Hingga kini kendaraan yang terlibat kecelakaan belum dievakuasi karena harus menggunakan alat berat. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Padang Panjang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus mencari korban hilang kapal Yunisi yang tenggelam di Selat Bali. Dari 76 penumpang kapal, 18 orang yang dinyatakan hilang. Hari ketiga pencarian korban kapal Yunis yang tenggelam di perairan Bali, tim SAR gabungan mengerahkan helikopter untuk memantau dari udara. Rencananya tim SAR gabungan juga akan menggunakan robot bawah air untuk mendeteksi posisi kapal Yunis yang diduga sudah bergeser karena arus Selat Bali. Tim SAR gabungan terus memperbarui jumlah korban. Perubahan data terjadi karena banyak penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest. Hingga kini ada 51 penumpang selamat, 7 orang meninggal dunia dan 18 orang dinyatakan hilang. Sejumlah keluarga pun masih menunggu kabar baik di posko SAR. Non-manifest dari ASDP 1 dalam pencarian, yaitu office boy yang bekerja di sana, office boy. Kemudian 2 lagi adalah 2 orang anak yang masih balita, anak dari Bapak Gatot yang masuk dalam pencarian di manifest. Sehingga total dalam pencarian ada 18. Sebelumnya kapal Yunis dengan 76 penumpang tenggelam di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Bali Selasa lalu. Kapal diduga terseret arus ke arah selatan karena ombak besar. Kapal pun miring dan tenggelam. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap basah pelaku pungutan liar di sejumlah tempat wisata sekitar Kawah Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku mengaku mengantongi puluhan juta rupiah dari hasil pungli tersebut. Ada pelaku pungli di tempat wisata Kalipait di Ijen. Jadi ini ya, kita sudah sampai di lokasi. Pungutan liar di kawasan wisata Kalipait, kawasan Kawah Ijen, Bondowoso, Jawa Timur dikeluhkan wisatawan. Polisi yang mendapatkan laporan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam langsung terjun ke lokasi dan mendapati pelaku pungli sedang beraksi. Pelaku adalah Bambang Sugianto, warga desa Kalianyar Ijen. Kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk pengembangan lebih lanjut. Tersangka menjalankan aksinya sejak tahun 2018 dan mengantongi uang hasil pungli hingga 27 juta rupiah. Wisata tersebut Kalipait dilakukan pemerasan. Jika tidak memberikan uang, maka tidak diperbolehkan untuk masuk dengan menasang tarif antara 3.000 hingga 5.000. DP yang diamankan kurang lebih 265.000, sehingga kalau kita kalkulasi ya 27 juta lah.
Dan peristiwa tersebut menurut pengakuannya dan hasil penyelidikan kita sudah dilakukan sejak tahun 2018. Para wisatawan domestik dipungut uang dengan harga Rp3.000–5.000 per orang. Bagi wisatawan mancanegara, pungutannya hingga berkali lipat, belum termasuk kendaraan. Padahal wisata Kalipait sama sekali tidak dipungut biaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Atap bagian depan sebuah minimarket di Subang, Jawa Barat ambruk ketika sedang diperbaiki. Seorang pekerja yang sedang melakukan perbaikan tewas tertimpa bangunan. Inilah detik-detik kejadian sesaat setelah atap minimarket di Jalan Subang, Kalijati, Lebak Siu, Kecamatan Dawan, Subang ambruk pada Jumat petang. Rekan sesama pekerja beserta petugas Satpol PP yang kebetulan melintas langsung melakukan pertolongan. Korban yang masih bernafas langsung dibawa ke RSUD Subang, namun akhirnya meninggal dunia saat dalam perjalanan karena mengalami luka serius di bagian kepala. Korban tewas diketahui bernama Jayu Susanto Wijoyo, berusia 47 tahun, warga Blora, Jawa Tengah. Tim Inafis Polres Subang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang garis polisi. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa peralatan bangunan sebagai barang bukti. Menurut Kapolsek Kalijati, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan kerja tersebut. Para pekerja sedang melakukan perbaikan, namun atap tiba-tiba ambruk. Kanopi ambruk sehingga menimpa pekerjanya satu orang, mengalami cedera dan telah dibawa ke rumah sakit. Di sana menurut keterangan medis meninggal dunia dan identitasnya sementara belum diketahui dan penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tindakan dari lagi direnovasi ya? Iya, dibenerin di Subangnya karena udah kusam gitu. Udah lama ini? Kenapa? Udah lama. Apanya? Bangunannya. Udah lama. Udah bangunan lama ini, Bapak. Udah pulang atau gimana? Udah pulang, dikasih tahu teman saya. Ada info dari grup gitu. Iya, ambruk. Pulang lagi ke sini? Iya, balik lagi ke sini mau lihat kan gitu. Lihat ada yang korban? Enggak, tadi saya belum sempat lihat. Saya lihatnya udah kayak gini aja. Korban udah dibawa? Udah dibawa, udah nggak ada. Sebelumnya 3 orang pekerja sedang melakukan perbaikan atap depan minimarket. Namun ketiga pekerja sedang berada di atas atap, tiba-tiba atap ambruk. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara seorang pekerja malah ikut tertimpa bangunan hingga meninggal dunia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Aksi pencurian di salah satu minimarket di Kabupaten Sumbawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang tunai jutaan rupiah. Inilah aksi 2 orang pelaku pembobol minimarket yang berlokasi di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, 2 orang pelaku berhasil masuk setelah menjebol tembok bagian belakang minimarket menggunakan linggis. Kedua pelaku sempat mengamati lokasi dan mengetahui adanya kamera pengawas. Mereka menutup kepalanya untuk menghindari rekaman kamera. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku mengambil uang di dalam laci kasir, sementara seorang lagi membongkar laci menggunakan linggis. Keduanya juga mengambil rokok yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang dibawa. Kejadian ini diketahui saat karyawan masuk dan melihat kondisi laci rusak dan tembok belakang jebol. Kapolsek Seteluk Ibtu Zainal Abidin menyatakan kedua tersangka masuk setelah menjebol tembok menggunakan linggis. Kedua pelaku membawa uang dari dalam minimarket sebanyak 8 juta rupiah dan puluhan bungkus rokok dengan total kerugian belasan juta rupiah. Sekitar pukul 02.30, modus operandi bahwa pelaku masuk ke toko dengan cara menjebol tembok bagian belakang. Selanjutnya setelah tembus, kemudian masuk ke gudang belakang. Namun dari rekaman CCTV itu terekam 2 terduga pelaku. Yang keduanya menggunakan penutup kepala dengan cadar, kemudian dilengkapi dengan sarung tangan. Dari kejadian tersebut, pihak Alfamart telah merekap
barang-barang yang hilang semua total dinilai sekitar kurang lebih Rp8.900.000. Berdasarkan rekaman CCTV, anggota Polsek Seteluk dan Satreskrim Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan dan mengejar kedua pelaku. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Ajep Suherlan, Ainus melaporkan.